Di balik sorotan kamera yang tampak selalu bahagia, di balik unggahan foto yang dipenuhi senyum dan kata cinta, tersimpan sebuah kisah yang perlahan mengusik perhatian publik. Sebuah cerita tentang pernikahan, tentang keluarga besar, tentang perasaan yang tidak selalu seindah apa yang terlihat di layar. Kisah ini bukan sekadar tentang cinta antara dua insan, tetapi tentang bagaimana cinta itu diuji oleh banyak suara, banyak pandangan, dan banyak harapan yang datang dari berbagai arah. Nama Aurel Hermansyah kembali menjadi perbincangan hangat, bukan karena karya musiknya, bukan karena prestasi, melainkan karena isu yang menyentuh ranah paling pribadi dalam hidup seorang perempuan, yaitu tentang penerimaan di keluarga baru yang ia masuki setelah menikah. Pernikahan Aurel dan Atta Halilintar pernah disambut sebagai pernikahan impian, penuh kemewahan, penuh doa, dan penuh sorotan. Publik menyaksikan bagaimana dua dunia besar bertemu, dunia keluarga musisi ternama dan dunia keluarga YouTuber paling berpengaruh di Indonesia. Namun seiring waktu berjalan, kebahagiaan yang terlihat di depan kamera mulai diselimuti oleh bisik-bisik yang tak pernah benar-benar hilang. Ada yang mengatakan bahwa Aurel terlihat berbeda sejak menikah, ada yang menilai ia lebih pendiam, ada pula yang menyebut bahwa ia memikul beban yang tidak ringan sebagai istri dari seorang figur publik yang memiliki keluarga besar dan perhatian publik yang luar biasa. Isu demi isu pun muncul, salah satunya adalah dugaan bahwa Aurel tidak sepenuhnya mendapatkan kehangatan dari ibu mertuanya. Isu ini tentu bukan sekadar gosip biasa, karena menyentuh hubungan paling sensitif dalam sebuah rumah tangga, yaitu relasi antara menantu dan keluarga pasangan. Publik mulai membandingkan bagaimana Aurel diperlakukan sebelum menikah dan setelah menikah, bagaimana interaksinya di hadapan kamera, bagaimana bahasa tubuhnya ketika berada di tengah keluarga besar suaminya, dan bagaimana ekspresi wajahnya saat berada dalam acara-acara keluarga. Setiap potongan video, setiap foto, setiap komentar menjadi bahan analisis yang seolah tak pernah ada habisnya. Banyak yang berspekulasi, banyak yang menyimpulkan tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah mereka. Di tengah derasnya opini, Aurel tetap berdiri sebagai seorang istri dan seorang ibu yang mencoba menjalani hidupnya sebaik mungkin. Ia bukan hanya anak dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti, tetapi juga seorang perempuan yang harus belajar beradaptasi dengan peran barunya sebagai bagian dari keluarga Halilintar. Tekanan itu tidak kecil, karena setiap langkahnya selalu diawasi oleh publik. Setiap kata yang ia ucapkan bisa ditafsirkan berbeda, setiap gestur bisa menjadi bahan perbincangan, dan setiap unggahan bisa memicu komentar yang beragam. Atta Halilintar sebagai suami berada di posisi yang tidak mudah. Di satu sisi ia adalah kepala keluarga yang harus melindungi istrinya, di sisi lain ia adalah anak yang juga harus menjaga hubungan baik dengan orang tuanya. Konflik semacam ini seringkali tidak terlihat di depan kamera, tetapi terasa di balik layar. Ketika isu tentang ibu mertua mencuat, banyak yang berharap Atta bisa menjadi penengah, bisa menjadi jembatan antara Aurel dan keluarganya. Namun peran itu bukanlah peran yang ringan, karena setiap keputusan yang diambil selalu memiliki konsekuensi emosional. Sementara itu, Ashanti sebagai ibu sambung Aurel selama ini dikenal sangat dekat dengan putri sambungnya tersebut. Ia sering menunjukkan dukungan dan kasih sayang secara terbuka, seolah ingin memastikan bahwa Aurel tidak merasa sendirian dalam menghadapi badai opini publik. Kehadiran Ashanti di sisi Aurel sering dianggap sebagai bentuk perlindungan emosional, sebagai sosok yang memahami tekanan yang dirasakan seorang perempuan muda yang menikah di usia relatif muda dan langsung menjadi sorotan nasional. Anang Hermansyah sebagai ayah juga kerap terlihat menjaga jarak dari konflik terbuka, tetapi tetap memberikan sinyal bahwa ia selalu berada di pihak anaknya. Sebagai seorang ayah, melihat anak perempuannya menghadapi isu rumah tangga tentu bukan hal yang mudah. Ia harus menahan diri untuk tidak terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga anaknya, namun di saat yang sama tetap ingin memastikan bahwa anaknya bahagia dan diperlakukan dengan baik. Krisdayanti sebagai ibu kandung Aurel pun tak luput dari sorotan. Banyak yang menilai bagaimana perannya sebagai ibu di tengah situasi yang rumit ini. Ada yang berharap ia lebih vokal, ada pula yang menginginkan ia tetap tenang dan tidak menambah keruh suasana. Semua pihak seolah berada di bawah mikroskop publik, seolah setiap reaksi harus sempurna agar tidak disalahartikan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering terlupakan, bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang dua keluarga yang harus belajar saling memahami. Tidak semua perbedaan bisa disatukan dengan mudah, tidak semua kebiasaan bisa disesuaikan dalam waktu singkat. Aurel yang tumbuh di lingkungan keluarga musisi dengan gaya hidup tertentu, harus beradaptasi dengan keluarga Halilintar yang memiliki karakter berbeda. Adaptasi ini tentu memerlukan waktu, kesabaran, dan komunikasi yang tidak sedikit. Ketika publik menilai bahwa Aurel terlihat tidak disayang, bisa jadi itu hanya potongan kecil dari sebuah proses panjang yang tidak terlihat. Bisa jadi ada momen bahagia yang tidak terekspos, bisa jadi ada obrolan hangat yang tidak direkam,
Bisa jadi ada usaha yang dilakukan secara diam-diam tanpa perlu diketahui banyak orang. Namun di era media sosial, yang terlihat seringkali dianggap sebagai keseluruhan cerita, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Isu tentang ibu mertua ini menjadi semakin besar karena menyentuh emosi banyak orang. Banyak perempuan yang merasa terhubung dengan cerita ini, karena tidak sedikit yang mengalami tantangan serupa dalam kehidupan nyata. Relasi antara menantu dan mertua memang seringkali menjadi sumber konflik, terutama ketika ekspektasi tidak sejalan. Ada mertua yang berharap menantu bisa mengikuti tradisi keluarga, ada menantu yang berharap bisa tetap menjadi dirinya sendiri. Di titik inilah sering muncul gesekan, yang jika tidak dikelola dengan baik bisa berkembang menjadi jarak emosional. Aurel sebagai figur publik menjadi representasi dari banyak perempuan yang berada di posisi serupa, sehingga setiap isu yang menyangkut dirinya terasa lebih besar dari sekadar gosip artis. Atta sebagai suami juga berada dalam sorotan yang tidak kalah besar. Banyak yang menilai bagaimana sikapnya terhadap isu ini, apakah ia cukup membela istrinya, apakah ia cukup tegas, atau apakah ia justru memilih diam demi menjaga keharmonisan keluarga besar. Pilihan untuk diam seringkali ditafsirkan sebagai ketidakpedulian, padahal bisa jadi itu adalah bentuk kehati-hatian agar tidak memperkeruh suasana. Dalam dunia selebriti, satu pernyataan saja bisa memicu gelombang reaksi yang tidak terduga. Oleh karena itu, setiap langkah harus dipikirkan matang. Publik mungkin hanya melihat hasil akhirnya, tetapi tidak melihat proses panjang di baliknya. Di tengah semua ini, Aurel tetap melanjutkan perannya sebagai ibu. Ia mengasuh anaknya, membagi waktu antara keluarga dan pekerjaannya, serta berusaha menjaga citra rumah tangganya di hadapan publik. Tidak mudah menjalani peran ganda ini, karena sebagai ibu ia harus kuat, dan sebagai figur publik ia harus tampil baik-baik saja. Senyum yang terlihat di kamera tidak selalu berarti tanpa beban, tetapi seringkali adalah bentuk tanggung jawab terhadap profesi dan terhadap penggemar yang mengharapkan kabar baik. Isu tentang tidak disayang ibu mertua bisa saja menyakitkan, karena menyentuh perasaan terdalam seorang perempuan yang ingin diterima sepenuhnya di keluarga baru. Namun di sisi lain, isu ini juga menunjukkan betapa besar perhatian publik terhadap kehidupan rumah tangga Aurel dan Atta. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga simbol dari pertemuan dua dunia besar yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Setiap konflik kecil bisa menjadi besar, setiap momen diam bisa ditafsirkan sebagai masalah, dan setiap senyum bisa dianggap sebagai pencitraan. Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah bagaimana mereka menjaga komunikasi di dalam keluarga sendiri, bukan bagaimana mereka menjawab semua komentar di luar. Karena pada akhirnya, rumah tangga bukanlah panggung hiburan, melainkan ruang pribadi yang seharusnya aman dari penghakiman massal. Publik boleh berspekulasi, media boleh memberitakan, tetapi hanya mereka yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah. Kisah Aurel dan Atta mengingatkan kita bahwa di balik kemewahan dan popularitas, ada manusia biasa yang juga bisa merasa lelah, bisa merasa sedih, dan bisa merasa tidak dimengerti. Isu ibu mertua ini mungkin hanya satu bab kecil dari perjalanan panjang pernikahan mereka, tetapi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa cinta saja tidak selalu cukup tanpa pengertian dari lingkungan sekitar. Mereka harus belajar berdiri di tengah tekanan, belajar memilah mana yang perlu dijawab dan mana yang perlu diabaikan, serta belajar untuk tetap bersatu meski banyak suara yang mencoba memisahkan. Dalam diam, mungkin ada doa. Dalam senyum, mungkin ada air mata yang tidak terlihat. Dan dalam setiap langkah yang mereka ambil, ada harapan agar rumah tangga ini tetap utuh meski diterpa badai opini. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah apa kata publik, melainkan bagaimana mereka saling menjaga di dalam. Kisah ini belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai selama masih ada kamera yang menyorot dan masih ada telinga yang ingin mendengar. Namun satu hal yang pasti, Aurel, Atta, dan keluarga mereka sedang menjalani proses yang tidak mudah, sebuah proses yang tidak selalu indah, tetapi penuh pelajaran tentang arti keluarga, arti kesabaran, dan arti bertahan di tengah sorotan yang tidak pernah padam.